Selamat datang di Rumah Mahagaya. Perkenalkan, saya Alin Tampu Bolon, pemilik Rumah Mahagaya. Teman-teman, Rumah Mahagaya mempunyai dua jenis bisnis ya. Jasa yaitu menyewakan kostum seperti yang saya pakai. Ini adalah kostum dari Thailand, 100% produksi Mahagaya. Topi stupa dan hiasan, semua aksesorisnya. Jadi ini adalah kostum produksi kami sendiri. Kostum ini kami sediakan mulai dari toddler, kadang-kadang juga ada yang newborn buat sesi foto hingga dewasa. Kebutuhannya macam-macam. Ada untuk kegiatan sekolah, kegiatan kantor, dan lain-lain. Dan karena pandemi, kita tahu 2 tahun ini tidak ada kegiatan kumpul-kumpul, sekolah, kantor, ataupun institusi atau pameran dari produk manapun divakum. Akhirnya sejak tahun kemarin kami memikirkan cara agar customer kami tetap punya komunikasi baik mengenai kostum ataupun kegiatan kami. Dan sejak akhir tahun lalu kami menjadi agen resmi sebuah produk skincare produksi anak bangsa bernama Riglo. Kenapa Riglo yang kami pilih? Tentu banyak pertimbangan. Tujuan utama kami tetap satu, yaitu ke customer dengan segmen yang sama, dengan kebutuhan yang sama, dan kelak mereka akan saling support dengan kegiatan rental kostum maupun skincare. Tapi apa keunikan dari kostum Mahagaya? Ada yang berbeda dengan kostum-kostum lain. Ditunggu. Unikan, ini adalah kostum burung buatan Rumah Mahagaya. Nah, teman-teman, keunikan kami adalah pertama, 80% produksi kami dipakai sendiri. Jadi koleksi yang ada di Rumah Kostum Mahagaya adalah buatan kami sendiri. Kami mempunyai partner yaitu penjahit-penjahit, sedangkan saya mendesain kostum itu. Itu keunikan pertama. Yang kedua, customer kami bisa individu maupun sekolah, jadi grup. Nah, untuk individu, setiap customer yang sewa kostum akan kami sertakan sejarah atau cerita atau keterangan mengenai kostum yang mereka pakai. Misalnya kalau baju daerah, kami akan sampaikan dari daerah mana, kemudian filosofinya apa. Atau kalau binatang seperti saya nih, ini baju kostum Rio yang ada di Brazil, film. Kita akan sampaikan dalam selembar kertas mengenai kostum ini, burung ataupun cerita yang ada di dalam Rio itu. Nah, seperti itu untuk individu. Sedangkan kalau untuk sekolah, kami prosesnya sedikit berbeda. Biasanya ada diskusi dengan si koreografer atau dengan si guru. Kita mau bikin acara apa nih? Kita diskusi mengenai ceritanya, bahkan lagunya, bahkan backgroundnya, backdropnya, sehingga kami bisa sesuaikan kostumnya. Kalau ceritanya mengenai India misalnya, kita akan sampaikan warna-warna yang memang khas ke sana. Apa yang kita punya itu yang kita sampaikan. Kita diskusi. Kemudian proses sewa, fitting kepada anak dengan cast tertentu, semisalnya bintang utama atau penarinya atau singernya, itu kita detail, kita catat. Kemudian ada proses fitting di sekolah. Jadi pihak sekolah duduk manis aja. Kita yang datang ke sana, kita catat, kita fitting. Pada saat acara, kadang-kadang kita hadir. Untuk beberapa sekolah mengharapkan kita hadir, memantau. Tapi ada beberapa sekolah yang cukup strict ya, jadi kami sehari sebelumnya udah di sana. Nah, setelah selesai acara, ada proses video dan baru kita yang ngambil kostum kembali. Jadi sekolah kita bantu dengan kehadiran kami. Begitu juga dengan perusahaan seperti misalnya I.O. Ada banyak I.O. yang terlibat. Mereka dalam launching produk, misalnya di daerah mall mana, ceritanya apa, mereka udah punya background sendiri, kita support dalam segi kostum. Kadang-kadang untuk MC, bisa juga mereka memakai kostum kita untuk disewa atau dipakai gratis oleh customer mereka. Itu macam-macam. Jadi berbeda, sangat berbeda dengan rental kostum yang ada di luar. Kalau di luar itu kita datang, kemudian mau pakai tanggal berapa, bajunya apa, coba di sana, dibawa pulang, dan selesai dikembalikan, that's it. Kalau di kita enggak, prosesnya panjang, dan ada emotional touch di sana.
Kita bisa curhat mengenai acara itu. Kemudian setelah itu ada evaluasi. Tahun depan kita mau ngadain ini dan apa yang harus perbaiki. Itu yang kedua, perbedaan unik ya. Yang ketiga, yang ini juga unik. Kostum kita ini selain bikin sendiri juga bisa di custom. Mereka misalnya, saya contoh ini ada JIS, Jakarta International School. Mereka ingin membuat pertunjukan Cinderella tapi versi India. Bisa kebayangkan? Cinderella yang di image kita adalah cerita western tapi akan dikemas dalam bentuk India. Kita harus membuat kostum Cinderella dengan versi India. Nah, kita akan coba, kita diskusi dan akhirnya ketemu. Itu unik sekali. Jadi bisa didiskusikan. Kadang-kadang kita harus membuat yang baru untuk kebutuhan mereka. Macam-macam. Ada yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu keunikannya. Dan yang keempat, ini juga berbeda. Khusus untuk anak-anak, toddler atau kadang-kadang kelas 1 SD, lower class 1 sampai 3, nggak mudah untuk pakai kostum. Mereka harus pelan-pelan. Jadi kalau untuk toddler atau preschool, kindergarten, mereka harus memakai satu persatu. Nggak bisa hari H mereka dikasih, harus selesai dipakai kita ambil, dikembalikan, nggak bisa. Jadi pada saat latihan kita sudah memberikan sedikit demi sedikit. Misalnya topi dulu, mereka pegang-pegang. Dalam satu hari mereka coba pakai di kepala. Kemudian hari berikutnya mereka coba untuk latihan. Hari berikutnya topi dengan celana dipakai. Berikutnya bertahap full setnya, topi dengan outfitnya sekaligus. Baru pada hari H mereka sudah nyaman. Kalau di penjualan lain belum tentu ya. Saya yakin sih nggak ada ya. Jadi waktu yang bisa mereka keep kostum kita bisa seminggu atau bahkan 10 hari. 10 hari hingga hari H mereka. Jadi pada saat hari H mereka sudah nyaman. Anak-anak kecil ini udah nyaman. Terutama untuk kostum seperti ini dengan mata besar, toddler itu susah. Belum lagi dengan kostum dengan fabric yang bulu-bulu, itu juga susah. Jadi itu unik sekali. Di tempat lain belum tentu ada. Dan yang paling penting kita dampingi. Bahkan pada saat fitting kita ajak ngomong, "Hey, how are you?" Kita ajak ngomong supaya mereka nyaman. Itu enak sekali. Dan yang keunikan lain, saya lumayan bisa berbahasa Inggris dan juga sedikit bahasa Jepang. Jadi mudah sekali buat saya untuk masuk ke segmen sekolah asing atau National Plus. Tidak heran kalau customer saya ada dari Jakarta International School, ada High School, kemudian ada juga BTB Pluit, yang di Pluit, ada juga Bogor Raya, sekolah Bogor Raya, dan beberapa sekolah lain. Tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan sekolah sekitar. No, tidak. Karena ada beberapa baju kami, khususnya kostum-kostum yang berkaitan dengan kampanye hidup sehat, kita kasih pinjam secara gratis kepada PAUD-PAUD di sekitar kami. Jadi ada kostum sayur sawi, kemudian kacang, jagung, ikan yang kami kasih pinjem supaya gurunya bisa mengkampanyekan makanan sehat, makan sayur itu enak. Kostum seperti ini, kacang, jagung, luar biasa. Itu semangat mereka. Sayang saya belum ada video ya. Karena waktu itu nggak kepikiran, begitu riuh sekali mereka mencoba. Jadi kita tidak membuat video bagaimana kesibukan sekolah itu. Itu sangat bermanfaat dan saya pikir setelah pandemi ini berlalu, saya punya rencana dan sudah kami list beberapa sekolah yang sudah saya hubungi kepala sekolahnya untuk mengkampanyekan makan sayur kembali. Karena selama 2 tahun ini mereka yang sudah lulus dari TK itu sekarang sudah di SD, mereka sudah menyimpan memori akan makan sayur, makanan sehat. Tapi yang sekarang sedang sekolah, mereka tidak punya memori bagaimana sayur itu enak, sayur itu sehat, yang dikemas dalam bentuk drama antara guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan orang tua. Itu bagus sekali. Dan saya udah punya planning, mungkin di tahun ajaran baru ini sekolah-sekolah yang udah saya hubungi, mereka sudah setuju, tinggal dieksekusi aja. Jadi ada sayur sawi, sawi putih, kacang,
jagung, ikan, itu enak. Jadi itu keunikan kita yang berbeda dari yang lain. Dan selain itu, keunikan itu juga ada hal lain, kita membuat kostum untuk orang tua. Nggak sedikit orang tua yang kepingin bajunya senada pada saat anaknya memakai kostum ini, ibu bapaknya juga pengen. Jadi itu lucu sekali. Kita juga membuat custom untuk orang tua. Porsinya memang tidak banyak, sekitar 20% mereka mau bikin sama dengan kostum si anak. Jadi pada saat hari H, ibunya juga pakai, si anak juga pakai dengan kostum yang senada. Dan kostum itu dibeli. Kadang-kadang ada yang mereka memilih sewa gitu. Jadi itulah keunikan kami.